Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi Kang. Ika, Halo Syahdan, halo Intan, halo Rara, halo Nisa, halo Agi, halo Fauzan. Wah, ini Fauzan di kampung halaman nih, baru nyampe ya mudiknya. Oke, ini yang baru ada Intan ya. Halo Intan, nice to meet you. Ini pertama ya kita ketemu. Kemudian ada Rara, bentar lagi mau ibadah ya untuk Easternya. iya Gimana kak, kabar di sana di Medan ya Rara ya? iya kak. Baik kak, baik. Baik, oke. Mulai ibadah jam berapa di sana? Nanti sih jam 11-an. Tadi Oh ada ya. di gereja sebentar. Oke. Thank you ya udah hadir ya. Terus ada Anissa nih dari OSIS ya, dari SMA. Kemudian ada Syahdan di satu tim. Sama Anggi nih, Anggi juga alumni nih, alumni IKA SMA Sukaraja. Halo Anggi. Halo Kang, selamat siang. Maaf baru Selamat bisa siang, semangat pagi ya pastinya. Oke guys, thank you for coming. Welcome to the second meeting ya. Ini sebetulnya kita pertemuan kedua di Fans Media Digital Academy. Yang kemarin hadir, yang kemarin yang tidak hadir, maksudnya mungkin saya sedikit rekap ya, dan juga ini memberi apa namanya eh, refresh terhadap materi yang sudah dilalui gitu ya. Yang kemarin hadir kan di sini ada Syahdan, kemudian siapa lagi kemarin? Kayaknya Syahdan saja ya yang berhasil hadir sampai selesai ya. Ah, sama Kansa Pak, kalau nggak salah. oh sama Kansa, Kansa tapi kayaknya belum join sekarang ya. Mm-mm. Iya, Coba bantu ingetin Syahdan. Saya udah ingetin juga sih Kansa. Karena ini masih seputar, walaupun belum ke topik yang Kansa spesifik pengen dalemin yaitu public speaking, tapi ini sebetulnya ilmu dasar. Nah, kalau Syahdan ini pas banget kalau nggak salah kemarin pengennya eh, mendalami di bagian leadership ya. Nah, oke, kalau tadi teman-teman lihat ya sebelum saya mulai di situ saya sengaja putarkan sebuah video ya, sebuah video tentang grit ya. Ada nggak di antara kalian di sini yang sudah mengenal atau mungkin pernah nonton, pernah ikutan seminar atau training atau anything ya yang akhirnya kalian tahu sebetulnya apa itu grit? Ada nggak? Coba boleh kirim di kolom chat yang sudah pernah atau yang belum pernah pun just say no gitu, not yet atau belum gitu. Coba saya pengen tahu sudah tahu belum tadi istilah grit ya? Bisa bantu saya infokan ya di kolom chat. Oh saya belum gitu, atau saya sudah. Gitu. Tujuannya saya ingin memastikan dulu gitu kan supaya nanti eh, apa yang saya sampaikan ini bisa lebih lebih terarah gitu. Kalau Syadan pernah dengar grit gak sebelumnya? belum Kang, baru tadi sih. Baru tadi ya di video kan. Kalau Fauzan gimana Fauzan? Not yet. Intan? Intan mana Intan nih? Anissa, Anggi, pernah dengar grit gak sebelumnya? Belum juga Kang. Belum ya? Mhm. Menarik. Oke, overall sepertinya teman-teman di sini belum paham ya apa itu grit. Oke, saya sedikit menyampaikan kembali. Sebenarnya saya juga mengenal istilah grade ini baru ya. Baru karena eh, memang memang baru gitu ditemukannya juga gitu. Jadi ini sebuah eh, semacam apa ya perkembangan lah, perkembangan ilmu terkait dengan human research development ya, terkait perkembangan sumber daya manusia. Nah, di bukunya ya walaupun saya juga nggak begitu baca detail ya, Angela Duckworth itu menyampaikan bahwa kunci kesuksesan seseorang itu sebetulnya diketahui dari level grit. Ya, level grit itu kalau saya coba sedikit kasih ini ya, pemaparan. Grit itu, nah tulisannya kayak gini ya. Kalau kalau kita bahasakan ya ke Indonesia, ke bahasa Indonesia,
itu lebih ke arah bisa ketekunan gitu kan, ketekunan atau kegigihan. Nah, nah, kenapa ini penting? Mungkin sekilas, iya memang kita harus tekun di setiap bidang apapun. Oh, kita harus gigih di setiap bidang apapun gitu. Well, yes, that's true. Tapi ternyata nggak mudah gitu kan untuk bisa memiliki kemampuan ini, ya. Karena gini, dalam beberapa apa ya namanya pengetahuan sebelumnya lah gitu, dan pengetahuan sebelumnya, kunci kesuksesan itu diidentifikasi karena memang IQ misalkan ya, kepintaran gitu ya, misalnya. Kemudian apalagi misalkan kerja keras gitu ya. Itu beberapa yang mungkin oke, yang penting kerja keras, yang penting kepintaran gitu kan. Nah, tapi terkadang dalam hidup ini kita tidak terlepas yang namanya kegagalan, ya. Ya, kegagalan ini ada dua perspektif, apakah ini sebagai suatu yang menghambat gitu kan, dan akhirnya kalian tidak mau move on, atau yang kedua ini sebagai suatu milestone atau stepping stone lah, suatu batu loncatan untuk bisa lebih sukses lagi. Jadi ini lebih tergantung ke perspektif kita, ya, cara pandang kita kegagalan ini apa. Nah, orang yang memiliki great skill ya bisa dibilang, orang yang memiliki great skill itu dia cenderung untuk bisa bertahan, ya, ya. Orang yang punya great skill itu dia bisa lebih bertahan dalam kondisi apapun. Nah, misalnya kita dalam mencapai suatu mimpi atau suatu tujuan, ya, tujuan hidup apapun itu gitu. Kalau kita nggak bertahan, mungkin dengan adanya eh, cobaan atau adanya hambatan sedikit lah, misalkan ada eh, ada semacam gangguan yang membuat kalian, aduh, malas untuk bergerak, aduh, saya em, ternyata ini nggak cocok, oh, ini mungkin bukan jalan saya. Nah, dengan adanya kegagalan kemudian muncul perasaan-perasaan itu, kalau kalian nggak dibarengi dengan grit, kalian mungkin akan mudah menyerah, ya, akan mudah menyerah. So, em, kunci kesuksesan yang saat ini sudah ditemui ternyata ada di grit, ya, ada di grit skill kesuksesan di bidang akademik, di luar akademik ya, di bisnis ataupun di karir profesional, ternyata ada di sini. Jadi orang yang tekun, bertahan, loyal, ternyata dia jauh lebih eh, sukses ya dibanding orang yang misalkan dia pintar gitu. Dia pintar tapi ketika ada cobaan, ketika ada suatu perubahan, kemudian dia tidak bisa adaptasi gitu kan. Kemudian dia merasa, oke, ini suatu halangan, saya cabut. Oh, saya tidak mau lanjutkan. Nah, itu yang mungkin akan kalah ya, akan kalah dengan orang yang mereka memiliki daya tahan. Apalagi kalau dia udah memiliki daya tahan, ketekunan, kegigihan, terus dia pintar gitu. Wah, itu akan jadi nilai plus gitu. Orang yang biasa-biasa aja, tapi dia rajin, ya, dia rajin. Ya, ini berkaitan banget ya, rajin dan grit skill ini berkaitan banget. Terus dia dengan adanya hambatan, dengan adanya tantangan, dia terus belajar, belajar, bertumbuh, bertumbuh. Nah, itulah yang akan at the end dia bisa capai apa yang dia inginkan. So, saya mengajak ke teman-teman di sini untuk mengenal istilah grit skill, tapi saya tidak akan eh, bahas lebih detail seperti apa grit skill. Kalian bisa baca atau bisa temukan sendiri di apa namanya di internet gitu kan, tentang apa itu grit. Oke, nah ini berkaitan dengan materi sebelumnya ya, tentang leadership, ya, tentang leadership dan millennials, di mana kalian kemarin kita sudah belajar ya apa itu sebetulnya leader, ya, apa itu sebetulnya leader. Kemudian bagaimana leader ini bisa bertumbuh juga memang didukung oleh beberapa faktor ya, termasuk termasuk lingkungan ya. Jadi tadi di video tadi juga disebutkan bahwa untuk bagaimana memiliki great skill, ya, ini berkaitan juga dengan leadership, sebetulnya kita harus tahu apa yang menjadi kesukaan ya. Jadi kuncinya itu eh, ada kesukaan. Jadi kita tahu apa yang kita sukai, karena dengan kita memiliki rasa suka, kita akan lebih apa ya namanya disebutnya, eh, kita akan lebih enjoy
ya, kita akan lebih enjoy. Habis itu kita eh, sering latihan, ya. Kemudian kita tahu tujuan, kemudian kita punya faktor pendukung lainnya, ya, seperti tadi lingkungan, kemudian tempat, ya, lingkungan, kemudian mentor, ya, atau parenting kalau tadi, ya, kemudian budaya perusahaan. Oke, Rara tadi list karena izin. Oke. Oke, nah, ini kalian bisa dalami terus ya tentang great skill sendiri. Kalian bisa cari infonya dan coba kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Khususnya nanti kalian bisa terapin juga bagaimana kalian berjalan di course ini, ya, di latihan ini sampai selesai, sampai benar-benar kalian bisa mendapatkan sesuatu dari Trans Millennial Digital Academy ini. Nah, saya akan move to the next topic, ya, which is the main point of this second meeting. Oke, saya akan masuk ke, sebentar. Saya akan mulai dulu dari overview course yang kemarin, ya. Saya akan cek lagi tabel atau matriks dari course-nya supaya kalian tahu apa yang akan dipelajari di pertemuan kedua ini. Sama bagi yang baru di sini, yang baru join juga akan sama-sama lihat kita sebenarnya punya silabus, ya, punya semacam kurikulum atau topik per pertemuannya, singkatnya seperti itu. Saya lagi opening untuk ke arah matriks tadi. Oke. Nah, nanti kalian bisa bertanya, ya, di akhir ini ada sesi Q&A. Kalian bisa bertanya, atau kalau memang mau interrupt sangat boleh, ya. Jadi bisa lewat chat atau lewat langsung. Misalnya ada yang bingung bisa langsung ini aja, apa namanya, potong saya, nggak apa-apa. Nah, ini course timeline kita, teman-teman, terutama bagi yang baru, ya, kita akan selesaikan di 5 pertemuan. Walaupun nanti sebenarnya di advance-nya ada, tapi untuk teman-teman ini selama Ramadan ini yang kemarin dapat akses, ya, untuk dapat pelatihan dari Trans Millennial Digital Academy, itu hanya saya kasih 5 pertemuan. Tapi teman-teman yang ada di komunitas, di sini juga kan ada beberapa yang udah masuk di komunitas seperti di DHS Creative Digital, ya, seperti ada tadi ada Fauzan, ya. Itu kan dia masuk di DHS Creative Digital, nanti pelan-pelan kita akan masuk ke semuanya. Tapi yang teman-teman kemarin yang dapat akses untuk dapat pelatihan dasar, ya, dari OSIS, ya, dari OSIS SMA, itu mungkin kita fokus di 5 ini dulu. Kecuali teman-teman nanti uh, ada benar-benar komit di IKA Digital Millennials, misalnya di komunitas itu, nah itu akan ada semacam mentoring, ya. Mentoring ini semacam pendampingan, gitu, ya, pendampingan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat di 5 pertemuan dasar ini, dan itu jauhnya lebih fleksibel. Cuman nanti kalian bisa akses ke course advance-nya juga, gitu. Tapi seiring waktu, gitu, didesain di pertemuan rutinnya. Ya, kayak di DHS, misalkan Defense Heritage Society, kita menyampaikan course advance-nya itu secara apa namanya, case by case atau customize, tailor made lah. Jadi tergantung kebutuhan kalian saat itu. Ada case yang harus diselesaikan, ada troubleshooting di lapangan, kemudian saya bisa masukkan course advance ini. Nah, tapi yang kemarin kalian dapat yang ikutan yang dapat reward, ya, untuk dapat akses pelatihan ini melalui kemarin kegiatan IKA, kalian akan dapat 5 course, 5 topik ini dulu, tapi setelah itu kalian bisa lanjut sebetulnya, tapi tentu kita obrolin bareng, gitu, komunitas IKA Digital Milenialnya seperti apa. Kita punya weekly meetingnya, gitu kan, sehingga saya bisa masuk ke course advance, ataupun kalian cukup di 5 pertemuan, nggak masalah. Yang pasti nanti setelah 5 pertemuan ini saya bisa kasih semacam keterangan atau reference letter atau sertifikat untuk kalian bahwa kalian sudah mengikuti basic training, ya, tentang digital marketing atau content creator. Nah, bagi yang tadi ada Intan juga di sini, ada Anggi, gitu kan. Kalian nanti kita coba fokusin
komunitas yang mana, apakah Zillennial Corner gitu kan, atau di IKA Digital Millennials. Nanti kita bahas lah. Yang pasti untuk sebelum Lebaran ini kita tuntaskan 5 pertemuan. Habis itu kita atur untuk proses mentoring selanjutnya ya, untuk menyampaikan course advance, dan ini opsional. Jadi kalian bisa lanjut, bisa selesai gitu. Terserah. Tapi kalau yang di DHS, terutama yang interns, yang magang ya, di sini ada dari Presiden University yang magang, pasti kalian akan dapat yang advance. Cuman sambil mengaplikasikan ilmunya, sambil berkontribusi juga di DHS, di komunitas DHS. Jadi just info, teman-teman yang hadir di sini itu dari berbagai komunitas ya. Jadi nggak hanya dari IKA, ya nggak hanya dari alumni SMA, nggak hanya dari DHS gitu. Ini juga ada dari yang baru yang memang mendaftar. Sehingga ini kita kasih yang general dulu, materinya general. Nanti setelah ke course advance di bagian mentoring ya, di pertemuan-pertemuan ke-6, 7, dan selanjutnya, di mana ini opsional bagi kalian ya, mau ikut atau enggak, itu akan difokuskan ke kebutuhan organisasinya. Oke, kurang lebih itu course overview, sekaligus saya menyampaikan kembali ke teman-teman yang kemarin memang sudah hadir ya. Jadi saya ingatkan kembali model kurikulumnya seperti ini. Nah, sekarang kita sebenarnya sudah ada di pertemuan kedua, yaitu akan membahas tentang principle of being a digital content creator, sama get familiar with or make use of social media platform and marketplace. Oke, yang kemarin di pertama ada course overview sama leadership sama big why, itu sebetulnya sudah saya bahas sepintas, tapi nanti kalian boleh bertanya kalau memang ada yang mau dibahas lebih lanjut. Tapi saya akan fokus sekarang ke meeting kedua dulu gitu ya. Oke, nah sekarang di meeting kedua saya akan bahas tentang apa itu content creator. Oke, saya ingin interaktif sedikit juga dengan teman-teman ya. Beberapa mungkin di sini sudah mengenal, saya yakin sudah mengenal semua. Tapi pertanyaannya apakah sudah ikutan pelatihan gitu kan? Apakah ikutan seminar yang lebih dalam gitu kan? Tidak hanya mendengar apa itu content creator, tapi sudah mengikuti pelatihan. Nah, saya pengen cek juga di sini ya. Ada yang sudah ikutan pelatihan secara khusus tentang cara bagaimana menjadi content creator. Ya, boleh drop di kolom chat juga ya. Kalau sudah yes yes, kalau belum no 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 gitu. Kalau sudah ketik angka 1, kalau belum ketik angka 2. Ya, ayo saya pengen dengar. Kalau sudah ketik angka 1, kalau belum ketik angka 2. Ya, saya pengen tahu nih. Wih, 2 ya. Ternyata pada belum. Oke, berarti saya senang nih. Senang dalam arti saya memberikan ilmu baru ke teman-teman dan sesuatu yang kalian akhirnya nanti bisa mengembangkannya. Ya. Kenapa saya tanya gini? Karena saya gak bakalan terlalu jauh, berarti kan ngejelasinnya. Saya kasih yang dasar dulu. Kalian nanti harapannya kalian jadi active learner. Ya, kalian belajar aktif sendiri sebetulnya ya. Jadi di sini saya ngasih door aja, pintu, showing the way, kalian belajar lebih lanjut. Ya. Oke, belajar lebih lanjutnya gimana? Belajar sendiri atau nanti di komunitas yang kalian nanti akan atau sedang ikuti saat ini. Ya. Oke, nah kalau ngomongin masa content creator guys, kita tidak terlepas dari keywords ini. Ya, orang, platform, tanggung jawab, target, tujuan, sama digital marketing. Oke, so kalau kita rangkaikan, ya, saya ingin ngajak ke teman-teman juga untuk membantu merangkaikan keywords ini. Ya, kalian bisa search di Google apa itu content creator gitu ya. Dengan instannya nanti akan muncul definisi-definisi itu. Tapi saya mengajak ke teman-teman di sini, coba bantu rangkaikan ya melalui kata-kata yang ada di sini. Ada 4 kata ya: orang, platform, tanggung jawab, garis miring target, garis miring tujuan, sama yang berikutnya digital marketing. Aku mau interaktif sedikit ke Syahdan dulu deh. Syahdan boleh nggak coba rangkaikan menjadi 1 kalimat, 2 kalimat ya, untuk memaknai apa itu konten kreator berdasarkan keyword sini. Syahdan boleh bantu saya nggak? Coba. Konten kreator adalah
orang yang bekerja dalam bidang kreativitas untuk membuat sesuatu, apa namanya, Tujuan untuk tertentu ya. membuat, ya udah deh itu aja Kak. Oke, thank you. Boleh saya pengen denger dari yang perempuan ya. Intan ya. Intan, boleh Tan bantu saya mendefinisikan konten kreator ya menurut kamu, tapi coba gunain keywords yang ada di layar. Boleh nggak Tan? Oke Tan, ayo boleh silakan. Maybe untuk konten creator itu ia seseorang yang mengembangkan skillnya di bidang media. Oke, great. Oke, ya. Thank you Intan. Ya, berarti tadi Syahdan lebih ke kreativitas, kemudian Intan lebih ke skillnya di bidang media ya, mengembangkan skillnya di bidang media. Oke, saya coba tarik garis merahnya dari dua teman kita ya, Syahdan sama Intan. Thank you for your ini ya opinion. Jadi memang betul konten creator ini ya pasti orang ya, bukan robot gitu ya. Jadi content creator walaupun nanti ada AI ya, artificial intelligence, tapi itu sifatnya supporting ya, pembantu aja. Tapi content creator ini sebetulnya orang. Jadi orang yang dia punya tugas spesifik ya. Ya, tugas spesifik, tanggung jawab spesifik untuk mencapai apa yang menjadi target atau tujuan dari pembuatan kontennya melalui platform sosial media ataupun web ataupun platform offline bisa juga gitu kan. Tapi mungkin kita banyaknya ke arah online ya, kayak social media platform sama website gitu. Untuk menyampaikan pesan, mempromosikan atau membranding ya, mempromosikan, menyampaikan pesan suatu produk atau jasa atau membranding itu bagian dari digital marketing. Oke, ya itu bagian dari digital marketing. Oke, Bro Yuslan, welcome ya Bro Yuslan dari ujung timur Indonesia, yang nggak timur-timur banget ya, dari Maluku. Berarti di sana udah jam 10-an. Welcome Bro Yuslan ya, for joining. Oke, jadi itu teman-teman ya, kita sudah tahu bahwa ada sebuah misi. Ada sebuah misi, ada sebuah tujuan. So, kalau kita bawa ke konteks di organisasi kalian saat ini berada, gitu ya, baik itu di OSIS, baik itu di BEM, baik itu di himpunan mahasiswa, kalau misalkan di sini ada Intan di JBZ ya, Intan ya, Jabar Bergerak Zilenial ya, kemudian Anggi juga di JBZ ya, Anggi ya, Anggi sama Intan. Nah, coba kalian bawa ke konteks organisasi kalian yang ada saat ini ya. Kalau Syahdan di OSIS-nya mungkin ya, Anissa juga di OSIS-nya. Kemudian ada Bro Yuslan juga bisa di komunitas ilmu agamanya di sana dan juga di DHS gitu ya. Dan juga ada Fauzan juga nanti di DHS gitu kan, DHS Kreatif Digital. Coba bawa ke konteks organisasi kalian berada saat ini. Jadi kalian itu sebetulnya dikasih kesempatan untuk menjadi content creator di organisasi kalian. So what gitu kan? Maksudnya manfaatnya buat saya apa? Pasti kan bertanya kayak gitu. Kalian kalau paham ya, di saat ini banyak yang namanya soft skill yang diperlukan. Bukan diperlukan sih, sebetulnya lebih menjadi faktor untuk membuat kita lebih employable, lebih bisa diperkerjakan, lebih dilihat sama orang, terutama mereka yang nanti akan meng-hire kita. Kalau kalian orientasinya mau kerja nanti. Tapi kalau kalian orientasinya saya mau bisnis kok, ngapain saya mau kerja gitu ya, saya mau bikin usaha. Nah, kalian juga bisa pakai ini gitu loh untuk mengefisienkan
cost kalau memang nanti kalian kan butuh para digital content creator nih untuk mempromosikan produknya, jasanya. Kalau kalian bisa sendiri, kalian setidaknya lebih tahu apa prinsip-prinsip content creator yang bagus, ya. Sehingga nanti lebih efisien dalam memperkerjakan orang. Nah, itu apa ya namanya? Manfaat jangka panjangnya. Manfaat jangka pendeknya, kalian bisa lebih bermanfaat ke organisasi kalian yang saat ini berada, gitu. Karena setiap organisasi, teman-teman, pada dasarnya membutuhkan promosi. Ya, dia membutuhkan orang yang bisa membantu mempromosikan organisasinya. Ya, kalau kalian pernah dengar personal branding, ya, organizational branding itu salah satu contoh ya di non-profit organization atau di individu. Tapi kalau kalian lebih jauh lagi, saya Kak punya bisnis, misalkan Bro Yuslan udah punya produk gitu kan dari bestie-nya itu. Saya yakin suatu saat dia harus expand marketnya, ya harus memperluas jangkauan pasarnya. Mungkin nggak hanya di Maluku, tapi dia pengen ke go nasional, gitu ya. Nah, untuk bisa memasarkan produknya, dibanding dia memakai cara konvensional, dia akan lebih memilih digital marketing secara online, ya, mengiklankan, melakukan transaksi dan sebagainya. Nah, content creator itu punya fungsi yang vital untuk menjalankan aktivitas-aktivitas itu. So, kalian kalau sadari, kalian ada di pelatihan ini sebenarnya mempersiapkan kalian untuk bisa menjadi great, luar biasa, ya, dengan memiliki skill ini, content creator. Tapi kita sama-sama belajar di sini gitu ya. Jadi nggak asal misalkan saya kasih ilmunya terus kalian jadi ahli, enggak. Ini saya kasih ilmu dasar terus kalian harus sisanya mungkin saya kasih 25%. 75% itu kalian harus mencari sendiri dan mempraktekkan gitu. Jadi lebih dapat nanti ilmunya. Kalau saya kasih terus-terusan gitu ya, kayak kasih makan terus, kalian nggak bakalan berkembang. Mungkin hanya sedikit berkembangnya karena kalian hanya satu arah. Oke, kembali ke sini. Jadi teman-teman akan ada pada posisi untuk menjadi content creator untuk diri kalian sendiri, boleh. Artinya itu personal branding kalian, ya. Kalian pasti punya sosmed, ya. Dan di situ kalian juga akan mengembangkan branding kalian secara sendiri, personal. Oke. Kalau kalian ada di organisasi, kalian ingin berkontribusi juga melalui organisasi itu. Oke. Nah, sekarang sudah jelas arahnya bahwa kalian di sini akan diberikan kesempatan untuk belajar menjadi content creator dan harapannya bisa menjadi content creator setidaknya untuk diri kalian sendiri, ya, which is called personal branding, ya, branding untuk personal kalian. Tapi tentu masa sih gitu kan, kalian udah dapat ilmu di sini gitu kan, terus kalian nggak mau mempraktekkan untuk berkontribusi dan bermanfaat untuk orang lain. Manfaatkanlah ilmu ini, aplikasikanlah ilmu ini di komunitas kalian saat ini, ya. Oke, kemudian sekarang ngomongin masa tanggung jawab sebagai content creator atau kita arahkan content creator di konteks profesional. Kalian bisa lihat di sini beberapa fungsi ya. Nah, saya lagi-lagi mau interaktif lagi ya. Kalau tadi Sahdan saya sudah panggil ya. Anggi sudah saya panggil juga ya tadi ya. Terus saya tinggal Anissa kayaknya belum saya panggil. Anissa, terus nanti saya panggil Fauzan juga. Anissa boleh nggak bantu saya untuk menjelaskan? Ini kan sudah kasih keywordnya. Apa sih tanggung jawab content creator? Ya, saya udah kasih clue, saya udah kasih keyword, tapi coba bantu Anissa rangkai untuk saya. Ya, jangan takut salah. Tapi nanti saya coba kasih tarik benang merahnya. Boleh Anissa kasih opini. Halo Anissa. Nah, Anissa, are you there? Oke. Iya, Kak. Anissa, boleh lihat di sini di layar kan ada beberapa keywords ya atau clue. Anissa bantu saya dan juga bantu saya untuk jelasin ke teman-teman di sini apa sih tanggung jawab seorang content creator berdasarkan keywords di sini. Coba.
kata kunci di sini. Kata kuncinya ada nih, ada 4 ya. Ada 5. Coba. Apa tanggung jawab seorang content creator, Anissa? Membuat konten bekerja sama dengan tim kreatif. Oke, membuat konten, kemudian bekerja sama dengan tim ya. Oke, Ya, good. Thank you, Anissa. Ada lagi, Anissa, yang mau ditambahkan? udah aja sih, Kak. Alright, good. Thank you. Fauzan. Uh, Brother Fauzan, boleh nggak, bro, untuk kasih definisi atau explanation ya about the responsibility of content creator? Boleh nggak, Zan? Oke, Halo Fauzan. Oh iya, halo Pak. Zan, di sini Jadi ada keyword ini ya, boleh. gimana Kak? Ya, boleh, silakan. Jadi menurut saya tanggung jawab content creator ya membuat konten dengan tujuannya mungkin ada ya di marketing bisa, terus juga intinya tuh membuat konten bisa jadi juga sebagai branding awareness. Terus sebenarnya banyak sih konteks content creator ini. Intinya dia tuh lebih mengenalkan lah, kalau menurut saya seperti itu. Oke, great. Oke, thank you bro, Fauzan ya, udah ngasih opininya berdasarkan keyword sini. Betul banget ya. Jadi tadi kalau saya kasih komentar untuk yang pertama, Anissa ya, tadi dia bilang membuat konten dan bekerja sama. Betul. Jadi ada yang namanya, selain making a content ya, atau creating a content, ada namanya teamwork, kerjasama tim. That's the point. Jadi memang harus bekerja sama. Ya, kenapa? Karena seorang content creator ini sebetulnya solo bisa, tapi dia akan lebih efektif, akan lebih powerful kalau dia juga connect dengan divisi lain ya dari tim kreatif. Contoh ya, mungkin misal Anissa sebenarnya dia bisa di graphic design, tapi dia nggak bisa di yang namanya video editingnya, ya ngedit videonya nggak bisa, tapi di graphic design pakai Canva, pakai Corel, pakai Photoshop, Affinity Designer, apapun softwarenya. Terus Anissa tahu, tapi Anissa itu sebetulnya perlu orang yang bisa mengedit kalau dia dikonversi ke video atau dibikin animasi. Nah, nanti dia akan berhubungan dengan divisi lain atau orang yang memang fokus pada video editor. Nah, sebelum itu Anissa juga perlu konsep ya. Jadi ada nanti si manajernya gitu ya. Si manajer content creator, manajer digital kreatifnya yang memberikan konsep. Anissa bikinnya template-nya seperti ini sesuai dengan communication theme ya. Tema komunikasi dari organisasi. Misalkan dari segi warna, dari segi font, jenis huruf, dari segi apalagi ya, logo gitu ya. Kan ada template-nya, ada standar bakunya. Nah, Anissa perlu tahu itu gitu. Dari siapa? Dari nanti manajernya atau dari tim komunikasi yang memang dia punya apa ya namanya, semacam guideline yang harus dipenuhi oleh siapapun dari tim konten kreatif dalam membuat sebuah karyanya. Jadi ada acuannya gitu. Makanya kalau teman-teman lihat di suatu perusahaan, organisasi yang sudah mapan lah gitu ya, coba lihat Instagramnya atau lihat konten Facebooknya atau konten YouTube-nya, mereka punya yang namanya template atau standar bakunya dari segi warna, dari segi font dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya ada semacam guideline. Jadi konten kreator ini nggak bisa dia jalan sendiri. Ada tim yang juga nanti harus mensupport dia. Itu makanya ada kerjasama tim di situ. Dan itu betul, kata Anissa. Kemudian kata Fauzan, tadi tujuannya salah satunya marketing, yes. Jadi content creator juga harus paham bahwa at the end dia bikin konten ini untuk apa.
untuk mempromosikan gitu kan, untuk raising awareness ya, untuk meningkatkan kesadaran si audiens yang melihat konten ini, atau memarketingkan, memasarkan. Nah, different objective itu maybe different style ya dalam membuat sebuah kontennya. Jadi seorang content creator tahu, oke, kalau memang ini misalnya diarahkan ke marketing online, misalkan melalui Instagram Ads, Google Ads ya, Google Advertisement, Instagram Advertisement, nanti si content creator juga akan menyesuaikan dari segi format ya, dari segi size atau layoutnya, supaya bisa masuk ke apa ketentuan-ketentuan ads yang diberikan oleh platform tadi. Atau misalkan tujuannya sebetulnya untuk raising awareness-nya melalui WhatsApp ya, melalui WhatsApp. Berarti kan layout yang bisa dibikin itu bisa layout yang portrait, misalkan yang seperti story gitu ya, supaya orang gampang melihatnya full cover ya di handphonenya. Kemudian juga mungkin kalau tujuannya untuk let's say untuk raising awareness gitu ya, berarti kan ada call to action nanti dalam captionnya ya. Jadi dalam caption, dalam tulisan tambahannya untuk menjelaskan gambar, ada ajakan-ajakan gitu ya. Setelah dia lihat gambar ini, ajakannya apa nanti? Setelah dia melihat gambar ini, apa yang harus saya lakukan? Maksudnya si audiens ini yang harus melakukan apa gitu. Apakah cuman diajak untuk like, comment, atau dia harus mengklik sesuatu gitu? Apakah link yang ada di bio Instagramnya, atau ada link-link lain yang memang nanti di situ misalnya ke registration, ke pendaftaran. So, content creator ini juga harus paham gitu, arahnya kemana. Walaupun nanti kalau dipecahkan lagi teman-teman, ada yang namanya istilah social media strategist, social media specialist, kemudian ada copywriter, banyak turunannya. Tapi saya coba kasih yang general dulu, bahwa content creator ini as a whole, sebagai keseluruhan, di mana di sini ada dalamnya sebuah sistem yang memiliki sub-subsistem ya, sistem yang memiliki sub-subsistem yang saling bekerja sama ya, yang tadi dibilang sama Anissa, ada kerjasama tim. Satu hal yang tadi teman-teman, 2 orang teman kita yang belum sebutin, itu sebenarnya monitoring traffic ya. Ini monitoring traffic ini apa sih Kak gitu? Kalian mungkin belum merasa ya, karena kalian ada di posisi punya akun Instagram, akun Facebook untuk kalian sendiri. Tapi kalau kalian nanti membawakan atas nama organisasi, atau boleh kalian juga membranding diri kalian sendiri sebagai seorang profesional gitu ya, kalian harus punya akses ya di platform tersebut untuk memonitor. Memonitor apa sih? Memantau sejauh mana audiens itu datang ke platform kita. Singkat cerita, kalian punya toko ya, akun Instagram kalian, akun Facebook kalian ini sebagai toko gitu ya. Sejauh mana sih orang datang, atau sejauh mana orang menyukai konten-konten kita. Nah, itu dimonitor melalui yang namanya insight ya. Jadi di Instagram itu ada fitur insight, di Facebook fanpage ada insight juga, analitik lah. Jadi di situ kita mainnya ke data analitik ya. Nah, nanti lihat sejauh mana per hari ini berapa audiens yang menonton video kita, sejauh mana audiens yang memfollow kita, sejauh mana audiens yang mengklik link yang kita sarankan ya. Jadi kalau di bagian caption kalian menyarankan untuk klik link yang ada di bio Instagram kita, sejauh mana mereka langsung melakukan itu gitu. Caranya gimana? Ada. Jadi ada data analitik, dan itu disuguhkan melalui fitur khusus yang ada di sosial media ya, dalam hal ini Instagram Insight ya. Kalian bisa dapatkan itu kalau akun kalian sudah menjadi akun bisnis atau profesional. Kalau kalian akunnya yang pribadi ya, kalau yang reguler mungkin nggak bisa akses itu. Nah, itu kalian dengan mudah bisa kok ubah status akun kalian dari yang pribadi tadi ke akun profesional atau akun bisnis. Sehingga nanti kalian akan tahu di situ ada fitur insight yang bisa memonitor sejauh mana orang datang ke Instagram kita. Nah, oke. Nah, itu gambarannya ya. Terus kenapa sih kita perlu kepoin gitu?
kenapa sih perlu kepoin orang datang Instagram kita, orang follow atau enggak, saya nggak peduli. Well, kalau kalian berpikirnya hanya untuk untuk Instagram ini hanya untuk kepentingan pribadi saja, dan itu kalian nggak punya tujuan yang pasti, hanya untuk ya saya untuk berteman aja, connect aja. Itu menurut saya sih tujuan kalian sangat dasar banget, ya. Tapi saya mengajak ke teman-teman untuk memanfaatkan sosial media ini lebih jauh dari itu sebagai personal branding kalian, karena kan kalian juga akan membutuhkan orang lain, ya, membutuhkan orang lain dalam segi kalian kan pengen juga nanti kalian punya kompetensi, punya keahlian juga dilihat sama orang lain, dan mereka memberikan penilaian ke kita, ya, supaya kalian lebih employable tadi. Balik lagi ke awal, supaya kalian bisa dapat pekerjaan yang lebih bagus, atau kalian bisa lebih dipercaya, ya, oleh orang lain karena kalian memang konsisten, kalian sudah menunjukkan branding-branding yang kalian ingin tuju. So, kalau selama pelatihan ini kalian masih ngapain sih Instagram, ya saya cuma untuk berteman saja. Well, kalian mungkin akan susah untuk masuk ilmu-ilmu ini. So, coba buka mindset kalian bahwa akun Instagram kalian, akun Facebook kalian, YouTube kalian, atau akun online kalian lainnya, LinkedIn misalnya, itu menjadi media buat kalian untuk bertumbuh dan bisa mendukung kesuksesan kalian di bidang apapun. Nah, kalau kalian punya mindset itu dari sekarang, saya yakin kalian bisa lebih open, terbuka untuk menerima ilmu-ilmu berikutnya. Nah, sekarang saya masuk ke bagian tips bagi content creator. Ya, saya kalau bikin konten berarti ya tidak lepas dari rajin membaca. Benar gak, Bro Yuslan? Jadi harus membaca. Kalian mungkin nggak mau dong dibilang, ih kontennya asal-asalan, kontennya nggak berdasar, kontennya random banget gitu. Ya, saya lihat ada beberapa teman juga yang di DHS Kreatif Digital gitu ya. Dia suka membaca gitu. Dia bisa merangkai kata gitu kan. Dan menurut saya itu it's about art gitu. Jadi kalian sebetulnya yang punya keahlian itu ya di bidang seni atau literasi, sastra, itu sangat cocok sebetulnya. Tinggal kita arahkan aja seperti apa gitu pengaplikasiannya. Jadi orang yang rajin membaca, menulis, ya writer itu menurut saya akan lebih oke. Memahami audiens, yes. Kalau kalian targetnya millennials, targetnya generasi Z, ya generasi muda saat ini, kalian mungkin nggak perlu konten-konten yang ya masuk ke mereka gitu dibanding yang misalnya kayak yang lebih senior, mungkin lebih serius untuk mereka gitu. Konten original ya, jadi kalian hati-hati, ini juga berkaitan dengan copyright. Kalau kalian nanti mau mengupload dan sebagainya, pastikan itu tidak ada violating ya, atau melanggar hak cipta, violating copyright orang gitu ya. Evaluasi ya, tadi udah disebut ya, insight. Ada fitur insight di Instagram untuk mengevaluasi traffic. Ya, ingat traffic ya. Sejauh mana audiens datang ke Instagram kita, ke Facebook kita. Perluas jejaring kolaborasi ya, ini penting. Kehadiran kalian di sini sebetulnya sudah menunjukkan step yang ini, memperluas jejaring kolaborasi. Karena kalian ya nggak hanya misalkan Syahdan ketemu tadi siapa di sini yang Nisa gitu kan. Tapi Syahdan sekarang ketemu sama Yuslan dari Maluku. Syahdan ketemu Fauzan dari Pangkal Pinang ya, Fauzan ya. Kemudian ada juga teman-teman yang di Sukabumi yang belum ketemu. So ini memperluas jejaring kalian ya, adanya di Digital Academy ini. Kemudian solusi kebutuhan audiens, jelas ya. Ketika kalian memahami audiens, kalian tentunya ingin memberikan solusi. Oke. Solusi apa yang diperlukan oleh audiens? Apakah dia membutuhkan, sebenarnya audiensnya membutuhkan tawaran produk yang menarik dari sisi fitur, dari sisi fungsi, dari sisi harga. Ya. Nah, kalian sebagai content creator menciptakan sebuah konten, flyer, gambar, dan sebagainya yang bisa mendukung audiens untuk melihat produk atau jasa kita itu bisa matching, bisa fit dengan apa yang mereka cari. Gitu. Jadi konten kalian menjadi solusi untuk mereka.
solusi kebutuhannya mereka gitu. Nah, ini dimulai dari memahami audiens yang kedua ya, sampai akhirnya bisa ketemu ke yang terakhir, yaitu solusi kebutuhan audiens yang ini. Oke, teman-teman quick aja karena waktu sudah mau habis juga ya. Oke, jadi contoh ya, saya ambil satu platform di sosial media yang bisa kita gunakan fiturnya, yaitu Instagram ya. Di sini teman-teman kita bisa lihat ya bahwa di Instagram itu kita bisa lihat yaitu ada sebuah structure, sepertinya ada sebuah structure, ada bukan tahapan, maksudnya body ya, ada badannya. Nah, kalian bisa manfaatin di bagian perkenalan profil ya. Jadi kalau kalian ingin membranding kalian sebagai apa, kalian harus pastikan di profil itu konsisten dengan apa yang kalian ingin. Apakah kalian misalkan apa ya, writer misalnya penulis, atau book lover, atau misalnya kalian collaborator, atau kalian misalkan active student, atau kalian misalnya easy going person, apapun itu kalian bisa klaim di bagian profil kalian sebagai orang seperti apa gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk pakai link bio ya, link bio dalam arti sebuah landing page ya, landing page yang kalian bisa manfaatkan untuk mengenal kalian lebih jauh. Ya, jadi kalau orang lihat Instagram konten kalian itu sebenarnya sebagai door, sebagai pintu. Tapi ingin tahu lebih jauh tentang kalian, tentang produk kalian, jasa kalian, atau organisasi di mana yang kalian branding, itu harus ada link bio ya. Link bio ini ada di Instagram juga, nanti kita lihat ya. Kemudian story highlight juga ini penting karena terkadang orang yang datang ke Instagram kita ingin melihat juga history ya, history aktivitas kita sebelum-sebelumnya. Nah, bantukanlah mereka, maksudnya bantu mereka untuk mengenal kita melalui aktivitas-aktivitas masa lampau dengan cara menggrupkan atau mengkategorisasikan kejadian atau aktivitas-aktivitas sebelumnya itu melalui story ya. Jadi story khusus yang memang menjelaskan tentang aktivitas sebelumnya. Dan yang terakhir, kalian bisa mengenal tipe kontennya di Instagram. Misalnya ada carousel. Jadi carousel itu ada berbagai konten dalam satu postingan, biasanya gambar ya. Jadi biasanya ada tulisan next di situ. Jadi kita lihat pertama, habis itu next, next, next. Nah, itu biasanya carousel. Nanti saya tunjukin. Habis itu reel, ya short video content. Yang dulu 15 detik, kemudian bertambah bisa ke 30 detik. Nah, sekarang bisa menjadi 90 detik. Ya, kalau untuk di Instagram. Kalau lebih dari itu bisa nggak? Bisa. Biasanya masuknya ke kayak Instagram TV ya saat itu. Atau sekarang ya memang disebutnya video aja. Ya. Kemudian story kalian sudah tahu ya, sering pakai maksimal 60 second, tapi saya pernah pakai kok video lebih dari 60 juga ternyata bisa masuk dalam satu segmen. Jadi nggak perlu dipecah-pecah. Mungkin bisa saja lebih fleksibel ya sekarang Instagram untuk membuat story. Saya I don't know for sure, tapi yang pasti bisa lebih 60 detik. Jadi kalau kalian punya video lebih dari 60 detik, ya 60 detik lebih dikit, itu masih menurut saya masih bisa dalam satu segmen di story Instagram kalian. Oke. Nah, saya hanya menyampaikan satu platform saja. Untuk Facebook fanpage itu mungkin ada sedikit penyesuaian, tapi kurang lebih konsepnya sama. Untuk LinkedIn juga mirip-mirip ya. Kemudian untuk Twitter saya belum begitu menguasain, tapi saya yakin di situ ada link bio. Di TikTok juga ada bio-nya, juga di situ ada link-nya juga. Tapi nanti strategi masing-masing platform ini pasti beda. Cuman saya di pelatihan ini, khususnya di pertemuan kedua ini, akan fokuskan ya, sedang dan akan fokuskan di Instagram. Nah, mari kita sama-sama lihat ya, bagaimana Instagram ini diberdayakan untuk promosi fans milenial misalnya ya. Kita sama-sama lihat di sini. Saya akan akhiri di 8:45 ya. Saya minta waktu sekitar 10 menit lagi. Terutama nanti untuk sesi Q&A. Oke, kita lihat misalkan di profil ya. Ini juga saya butuh feedback dari teman-teman. Tentunya ini kita juga masih belajar. Nah, teman-teman kalau lihat di
Instagram fans milenial memang followersnya belum banyak ya, dan memang ini organik banget followersnya. Saya ajak kalian untuk melihat mulai dari bukan halaman ya, tampilan paling atas dulu ya. Di sini tulisannya fans millennials. Oke. Ini bisa diedit di bagian ini ya sebetulnya. Tapi saya pengen ini tetap aja fans millennials. Kalau diedit, kalian akan bisa edit kembali gitu ya 14 hari kemudian kalau nggak salah ya. Jadi nggak bisa gonta-ganti dalam satu hari. Jadi ada periode tertentu jeda ya kalau mau edit lagi. Nah, kemudian di bawahnya ini penjelasan lebih dalam, ya maksudnya lebih jauh, fans millennial networks. Ya, kenapa ada networks? Karena kita kolaborasi dengan organisasi lain. Jadi organisasi-organisasi yang berkolaborasi itu menjadi networks-nya fans millennials. Nah, kita punya semangat tagline di sini sesuai logo, sharing, connecting, sama collaborating. Jadi itu semua termuat dalam logo sebetulnya ya, value-value-nya. Tapi tetap ya di profil ini saya kasih informasi tambahan yang lebih meyakinkan dan lebih menegaskan ya value tadi, nilai-nilai tadi, yaitu enabler of digital millennials. Enabler ini sesuatu kalau belajar kimia ya dulu atau saat ini ya teman-teman di IPA itu ada katalisator ya. Katalisator ini penggerak atau yang mendukung seseorang atau suatu aktivitas. Jadi dia ada di belakang ya, di belakang layar yang mendukung gitu untuk melakukan sesuatu ya. Jadi enabler ini pendukung sebetulnya, yang mendukung gitu ya, mendukung para digital millennial termasuk generasi Z pastinya ya. Kemudian networking for change. Nah, ini lebih dalam lagi kalau diartikan bahwa networking ini tentunya ingin ada suatu perubahan ke arah organisasi yang pengen kalian capai. Jadi change ini bisa dalam konteks individu ya, kita sendiri, perubahan diri kita sendiri, atau perubahan organisasi, komunitas, ataupun perubahan yang lebih besar lagi, misalnya dalam sebuah komunitas yang lebih besar lagi gitu cakupannya, nggak hanya organisasi kalian di tingkat lokal tapi lebih gede lagi, itu bisa saja, that's possible gitu. Jadi networking for change. Nah, ini saya sendiri memang founder, saya sebutin, jadi orang nanti kalau pengen tahu siapa sih pendiri fans milenial itu dia akan klik link ini. Nah, ini link pertama yang saya munculkan di profil. Kemudian, kalau mereka ingin tahu lebih lanjut, sebelum misalkan dia klik di link tree ini ya, atau di landing page ini, mereka bisa search melalui hashtag fans millennial networks. Ya, konten-konten yang ada di komunitas yang bekerja sama dengan fans millennial, saya suka mintakan untuk menyematkan ini ya, tagar ini fans millennial network supaya terdetek bahwa ini sebetulnya jaringan dari fans millennials. Kenapa ini penting? Karena ini sebagai quality assurance juga ya. Quality assurance ini sebuah jaminan bahwa memang konten-kontennya ini benar-benar dibuat dengan kualitas gitu ya, dengan penuh persiapan orang-orang yang memang sudah di training dulu, orang yang memang punya visi dan misi yang jelas dalam hidupnya gitu. Jadi nggak hanya sembarangan konten creator. So konten-konten yang di-create sama teman-teman yang tergabung di komunitas yang bekerja sama dengan fans millennial itu pakai tagar ini, hashtag fans millennial networks. Oke. Nah, baru masuk ke landing page. Teman-teman, ini landing page ya. Jadi orang kalau pengen tahu lebih dalam, dia akan pakai Linktree atau BioLink. Ya, banyak ini penyedia ya, server atau provider penyedia link itu banyak. Ini contohnya linktr.ee ya. Kalian bisa dapatkan secara gratis. Nah, ini kalau kita klik ya, itu akan mengarahkan ke opsi ya, ke pilihan-pilihan. Ada 3 opsi. Fans Millennial Introduction, Fans Millennial Digital Academy, sama Fans Millennial Collaboration Scheme. Nah, harapannya mereka, audiens itu bisa mengeksplor poin-poin ini sesuai dengan keinginannya. Nah, ini yang dimaksud dengan link bio atau link tree ini disebut landing page.
ya, di mana orang nanti akan lihat lebih jauh melalui link itu. Ya, bisa bentuknya website, bisa bentuknya opsi-opsi seperti ini. Dan di sini juga bisa tulis nanti kalau memang sudah ada website, saya cantumkan website atau cantumkan yang lain. Oke. Nah, ini untuk fans milenial. Nah, ini yang dimaksud dengan story highlight ya. Teman-teman, di sini ada story highlight. Kalau kalian lihat ada LWP Creative Digital, Digital Academy, DHS Creative Digital. Ini story highlight di mana kalau kalian klik di story ini, kalian akan melihat sejauh mana fans milenial ini sudah berkolaborasi atau melihat aktivitas-aktivitas sebelumnya. Coba kita klik di bagian DHS Creative Digital misalnya. Di sini ada story, ya kumpulan story sebelumnya yang berkaitan dengan topik DHS gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan di DHS ya. Kayak gitu. Kemarin di Wantanas ya, di Dewan Ketahanan Nasional misalkan. Last year ya kita bekerja sama di sini ya untuk ini Presiden DHS-nya Kak Jen. Ya, dan juga lecturer di Presiden University ya. Seperti itu. Waktu kita memoderatori. Nah, kita memperkenalkan DHS ya ke Dewan Pertahanan Nasional yang mana dia akan bikin draft untuk dilanjutkan ke presiden. Ya, jadi dia aksesnya langsung ke presiden. Kemudian oke. Itu untuk di DHS, itu konten untuk promosi DHS ya. Kayak gitu. Nah, banyak nih, ada teman-teman, ada Yuslan juga di sini. Nah, ini contoh yang di DHS. Kalau kalian bisa lihat juga sebetulnya. Oops, saya kembali ya. Nah, kalian bisa lihat lagi di yang lain. Misalkan di Speaking Practice Group, kita kolaborasi juga dengan komunitas pembelajaran bahasa Inggris. Ya, yang selalu hadir di tiap minggu pagi. Ya, kalau selama Ramadan. Ya, kalau di luar Ramadan minggu malam atau malam Senin. Nah, ini juga ada komunitas Speaking Practice Group yang kolaborasi dengan fans milenial juga. Jadi kita bikin konten-konten untuk invitation, ya, undangan flyernya, dan juga sering saya juga bantu bikinkan untuk konten setelah acara. Jadi semacam video ya, video saat acara berlangsung seperti itu. Nah, ini banyak. Kalian bisa explore dan kalian bisa connect juga dengan organisasi-organisasi ini ya, melalui adanya fans milenial ini. Ya. Ini komunitas pembelajaran bahasa Inggris. Oke, good. Dan ini free ya, kalian bisa manfaatkan. Oke, itu teman-teman saya pengen nekanin kenapa ada story highlight ya, yang perlu didesain dengan baik supaya audiens itu bisa melihat track record organisasi kita. Nah, di sini yang nggak muncul sebetulnya insight, tapi saya akan paparkan itu di sesi advance ya, nggak di sesi basic karena ini lebih dalam ya pembahasannya bagaimana kita melihat audiens yang sudah datang ke Instagram kita. Oke, nah ada 2 menit lagi kita masuk ke sesi Q&A sebelum foto bersama. Ada pertanyaan silakan. Dari Anissa, dari Fauzan, dari Intan, dari Anggi, dari Syahdan, ada pertanyaan nggak? Paham nggak materinya? Maybe nothing, insya Allah paham. Oke, thank you ya. Oke guys, saya asumsikan tidak ada yang bingung ya. Maksudnya paham ya dari apa yang sebetulnya ingin saya sampaikan tadi. So, kalau begitu yuk kita sesi foto bareng ya. Saya mau minta teman-teman untuk prepare dulu kalau memang belum ready untuk sesi foto bersama ya. Saya tunggu bagi yang belum ready untuk open kameranya. Ya, seperti biasa di sesi acara ada foto bareng untuk kebutuhan dokumentasi kita. Kalau memang keberatan belum bisa nanti let me know ya di kolom chat. Ya, jadi saya akan tunggu. Yuk, Syahdan, Fauzan, Anggi, Anissa, open kameranya. Oke, great. Thank you Syahdan, thank you Anggi. Anissa, are you okay to open your camera? Ya.
Fauzan gimana Fauzan? Oke nggak Fauzan? Oh, lagi nggak bisa on cam Kak. Oke, nggak apa-apa Fauzan. Anissa, Anissa lagi prepare mungkin ya. Oke. Saya tunggu Anissa dalam hitungan 5. Oke. Kayaknya di opening sekarang. Benar kan lagi opening. Oke, Anissa. Ya. Yuk, kita foto bareng. Ya, posisi ready semua. Bro Yuslan bantu juga ya. Saya hitung mundur dari 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, posisi biasa. Kemudian saya ngajak ke teman-teman juga untuk sedikit ada gerak badan ya. Maksudnya posisi yang nggak ini ya, nggak formal ya. Kita akan sedikit ada pergerakan. Oke, misalnya kayak jempol ya boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Okay, guys, thank you for attending this second meeting of Fans Millennial Digital Academy. I hope you get many lessons and also applicable knowledge and skills, ya. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya agendain sih sebetulnya di hari Selasa ya, Selasa dan Jumat lagi. Kalau kalian nanti kan, kalau ini hari libur jadi agak siang, tapi kalau nanti ada kuliah ya Selasa kita agendain 5.30 ya, jam 5.30 sampai 6.30. Berarti minggu depan 2 pertemuan, kan ada 4 ya jadinya. Nah, 1 lagi sebelum Lebaran lah. Jadi 5 pertemuan kita selesaikan dan habis itu saya offer a certificate for those who attended completely ya. Jadi mereka yang sudah menghadiri secara komplit akan saya kasih sertifikat. Nah, teman-teman yang di komunitas yang di DHS Kreatif Digital misalnya, ini juga mengurangi jam pembelajaran kalian. Maksudnya mengurangi dalam arti nanti saya nggak perlu sampaikan lagi topik yang ini ke kalian di komunitas ya gitu. Jadi udah secara langsung gitu kan kita sama-sama belajar gitu. Alright, bagi yang old member seperti Yuslan gitu kan, ada saatnya nanti kamu jadi fasilitator membantu ke yang lain. Jadi teman-teman di sini regenerasi juga ya, nggak hanya misalnya saya melulu terus. Jadi teman-teman yang sudah di sini lama berkomunitas, belajar bareng, ada saatnya leadership kalian diuji jadi fasilitator atau nanti jadi mentor ya, ada saat ya. So kalian nggak bakalan hanya oke, saya jadi member, tapi kalian juga akan dilatih menjadi leader di sini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa.